Hai bos. Pening. Siapa pening? Hai. Kamu aja. Kamu aja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Mbak Mona, kami dari ya, perkenalkan nama saya Muhammad Berendani dari kelas A, dan teman saya Haikal Noval dari kelas A juga. sini kami ingin membahas tentang apa? Analisis motivasi audiens lintas generasi. Nah, itu dia. Dari lanjut dah, bisa dilanjut. Jadi di sini kita juga bakal ngejelasin dari sisi baby boomer, dilanjut oleh Gen X, dilanjut oleh Gen Y, dilanjut Gen Z, dan dilanjut oleh generasi yang bakal datang yaitu generasi Alpha. Nah, Betul. untuk baby boomer ini bakal dijelasin oleh teman saya yaitu Abi Wadil dan Fatih Sekarang. Iya. Nah ini juga berikut tadi itu sempat ada buat juga. Udah datang. Kau belum siap? Risih kelihatan pakai ini. Oh, bentar doang nih iklannya. Oke. Ulang nggak? Udah datang. Kau belum siap? Risih kelihatan pakai ini. Masih Kayaknya gitu doang nggak kepotong. sih? Kayaknya kepotong. Jadi ya udah lanjut aja. Ya udah lanjut aja. Jadi penjelasannya gimana nih? Jadi karakteristik dari Levi ini itu usianya 60 sampai 78 tahun, kemandirian, kesehatan, informatif, dan juga pengguna TV dan radio. Analisis dari iklan ini yaitu deskripsinya pemakaian dewasa untuk orang tua, medianya itu TV, majalah dan majalah kesehatan. Menampilkan orang tua yang Nah, aktif dan bahagia dalam kegiatan sehari-hari, bahasa yang sopan dan hormat, warna-warna lembut seperti biru muda, hijau mint, atau lavender. Nikmati kemandirian dan kenyamanan tiap hari. Itu slogannya pesannya. ya, pesannya ya. Oke. Terus testimoni dari dokter atau ahli geriatri untuk meningkatkan kredibilitas. Call to action tuh apakah? Jadi collection tuh kayak bagaimana sih, kayak gimana kalau misalnya kita setelah menonton ikan tersebut gitu, Bi. Oke. Itu tuh bisa dengan konsultasikan dengan dokter Anda untuk solusi yang tepat. Itu caranya. Terus juga bisa dengan kunjungin website kami untuk informasi lebih lanjut dan sampel gratis. Oke, lanjut. Additional things. Pesan iklannya itu nikmati kemandirian dan kenyamanan setiap hari. Terus elemen tambahannya, menghindari penggunaan kata inkontinensia secara langsung, lebih memilih frasa seperti kendali kandung kemih, menekankan bahwa produk ini adalah solusi umum untuk masalah yang banyak dialami oleh orang seusia mereka. Terus juga menunjukkan bagaimana produk dapat membantu mempertahankan gaya hidup aktif dan sosial. Selamat datang di hari baru. Selanjutnya ini ada dari Gen X. Kita langsung ke Gen X. Selanjutnya Gen X bakal dijelaskan oleh saya. Nah, jadi di iklan itu menjelaskan menjelaskan kayak tentang iklan dari asuransi. Nah, iklan dari asuransi tersendiri ini yang kita ketahui ada Prudential. Prudential ini merupakan sebuah kayak asuransi jiwa yang seperti kita tahu dan seperti kita sudah pahami juga. Banyak juga sudah muncul di media-media. Nah, untuk karakteristik ini, kenapa ini kita masukkan di golongan Gen X? Karena Gen X ini adalah generasi yang sudah menjelang usianya di angka 44 hingga 59 tahun dan bersifat pragmatis, dan mereka juga bakal berpikirkan untuk stabilitas dan finansial, dan menurut saya juga ini bersifat informatif, dan media yang mereka gunakan adalah media TV, dikarenakan pada saat itu generasi X hanya mendapatkan iklan ini tuh dari TV aja. Berikut analisis yang berhasil kami temukan dari deskripsi kita bisa menyangkut bahwasannya iklan itu
asuransi jiwa dan investasi untuk persiapan masa depan. Nah, jadi anggapannya prudensial ini adalah kayak sebuah asuransi yang sifatnya bisa buat jangka panjang juga gitu. Nah, kemudian untuk medianya itu dari televisi, YouTube, dan website prudensial tersendiri. Nah, sasarannya emang tepat banget karena dia emang hanya ke Gen X. Nah, ini tuh juga bersifatnya itu pragmatis dan berpikir tentang finansial. Dilanjut dengan elemen visual yang mereka sampaikan yaitu menampilkan keluarga Gen X dengan anak remaja dan orang-orang tua lansia, bahasa yang jelas dan langsung dengan sedikit humor ringan, dan ditambah dengan elemen visual yang mereka tambahkan biru atau putih dengan warna prudensial untuk menyampaikan kepercayaan dan profesionalisme mereka. Nah, call action bagi Gen X adalah konsultasikan dengan agen prudensial Anda untuk memenuhi solusi dan kebutuhan Anda. Unduh brosur digital yang kami untuk informasi lebih lengkap. Jadi di sini itu yang bisa kami tangkap dari collectionnya adalah, jadi kita tuh bisa konsultasi juga kepada agen-agen tertentu, dan juga kita juga harus mengunduh brosur digital untuk lebih kebutuhan lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita bakal ngebahas juga additional things dari Lalu selanjutnya. ini ada iklannya dulu. Contoh iklannya. Oh iya, boleh. Selamat datang di hari baru. Hei kamu, beli aki sampai habis-habisan. Yakin gak jadi korban tren musiman? Kepotong juga ya udah lanjut. Nah, ya. Jadi selanjutnya, jadi di sini kita bakal masukkannya di dalam things lagi. Pesan iklannya yaitu solusi finansial fleksibel untuk setiap tahapan kehidupan Anda. Nah, berbeda dari baby boomer, di sini ada pendekatan khusus untuk Gen X, yaitu menekankan konsep fleksibilitas dalam perencanaan finansial, menunjukkan bagaimana produk dapat membantu dan dalam berbagai skenario kehidupan, pendidikan anak, perawatan orang tua, dan dana darurat, menyertakan elemen nostalgia ringan yang relevan dengan pengalaman Gen X. Namun untuk saat ini kita tidak bisa menunjukkan dikarenakan kita sempat sudah berusaha untuk menunjukkan di PPT ini, namun tidak bisa dikarenakan ada hal yang tidak bisa diduga. Nah, kemudian ditambah dengan elemen tambahannya yaitu, kemudian kita memasukkan juga elemen tambahan sebagai testimoni dari nasabah Gen X yang telah berhasil mempersiapkan pendidikan anak atau hingga pensiun. Penjelasan singkat bagaimana fitur produk yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hidup, dan informasi tentang kemudahan akses dan manajemen polis melalui aplikasi mobile dari Prudential tersendiri itu. Jadi berikut itu adalah iklan dari Prudential. Bisa di next selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada dari Gen Y, yaitu Traveloka Experience. Traveloka Experience itu karakteristiknya dari umur 28 sampai 43 tahun dan optimis, pengembangan karir dan ya interaktif dan personal, dan juga media sosial. Selanjutnya ada analisisnya. Nah, dari kan tersebut deskripsinya yaitu layanan pemesanan aktivitas dan pengalaman melalui Traveloka. Medianya itu YouTube, bisa juga disebarkan melalui Instagram dan Facebook. Elemen visual dari iklan tersebut, videonya menampilkan berbagai aktivitas seru seperti diving, bungee jumping, dan kelas memasak. Menggunakan hashtag anti membosankan, terus musik upbeat dan trendy, dan juga dominasi warna biru Traveloka. Nah, call to actionnya itu, unduh aplikasi Traveloka sekarang dan mulai jelajahi Traveloka Experience. Terus juga ada gunakan kode promo Experience untuk mendapatkan diskon pada pemeriksaan pertama. Ini ada iklannya. Potong lagi. Pengen banget seru-seruan. Experience more with Traveloka. Oke, potong. Damn. Selanjutnya ini ada additional things. Pesan iklannya yaitu temukan dan pesan aktivitas seru untuk liburan, hashtag anti membosankan. Pendekatan khusus untuk gen milenial. Yang pertama, fokus pada pengalaman unik dan instagramable. Terus yang kedua, menampilkan variasi aktivitas dari yang ada dalam pumping hingga yang lebih santai. Ketiga, menekankan fleksibilitas dan kemudahan pemesanan last minute. Terus elemen tambahannya yaitu menampilkan berbagai kategori aktivitas, atraksi, tur, kecantikan, dan spa.
kelas dan workshop juga. Terus highlight fitur pencarian dan filter untuk menemukan aktivitas yang sesuai. Terus yang terakhir menunjukkan proses pemesanan yang mudah melalui aplikasi. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas juga nih dari call action dari juga dari sudut Gen Z. Nah, seperti yang kita tahu, Gen Z ini juga termasuk dari maksudnya termasuk dari generasi yang kita alami saat ini. Nah, untuk karakteristik tersendiri ini, jadi yang dia saya tangkap itu, jadi karakteristik dari Gen Z ini biasanya berada di usia 12 sampai 27 tahun dan mereka tuh bersifatnya global minded banget, jadi mereka tuh bersifat luas pemikirannya, kemudian juga berpikir entrepreneurship juga, dan juga ditambah mereka ini sangat interaktif banget ya untuk mengenai hal ini, ditambah dengan media dan ditambah dengan bagaimana penyebarannya itu melalui media sosial. Nah, analisis yang bisa kami dapat yaitu dari deskripsinya. Jadi Tokopedia bekerja sama dengan TikTok untuk mempromosikan berbagai produk dan penjual di Tokopedia. Nah, medianya tersendiri dikarenakan Tokopedia bekerja sama dengan TikTok, sehingga mereka hanya menggunakan aplikasi yang berbasis yaitu TikTok. Nah, elemen visualnya itu adalah serangkai video TikTok, serangkaian pendek 15-60 detik yang menampilkan kreator konten Gen Z. Lagu khusus yang catchy dengan lirik yang selalu menggambarkan tagline selalu ada dan selalu bisa. Caption yang singkat menggunakan bahasa gaul dan emoji. Oke, di sini juga kita bakal ngebahas call action. Nah, call action ini itu selalu ada, selalu bisa, challenge dan menangkan hadiah satu dengan total 1 miliar rupiah. Tap link di video untuk belanja produk yang ada di video ini. Nah, artinya jadi kayak Tokped ini tuh mengajak bahwasannya untuk kita itu bisa berbelanja di aplikasi Tokopedia yang bekerjasama dengan TikTok. Nah, selanjutnya bisa dilanjut. Nah, untuk iklan, untuk penambahan dari pesan-pesan yang saya bisa sampaikan adalah pesan iklannya adapun yang kamu inginkan selalu ada, selalu bisa hanya di Tokopedia. Nah, di sini juga menambahkan ada pendekatan khusus untuk Gen Z. Nah, Gen Z ini menggunakan format video pendek yang populer di kalangan Gen Z, menekankan kreativitas dan ekspresi diri melalui challenge dan menampilkan keragaman dalam pemilihan influencer dan produk. Dan satu lagi yaitu menghubungkan pembelian produk dengan nilai-nilai sosial yaitu mendukung UKM lokal. Elemen tambahan yang bisa kami sampaikan adalah kolaborasi dengan influencer TikTok populer untuk membuat challenge, menampilkan berbagai kategori produk fashion, elektronik, kecantikan dan hobi-hobi, dan fokus penjualan produk lokal dan produk UMKM di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kita bakal juga ngebahas dari Gen apa yang disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada Gen Alpha, yaitu iklannya Nutrisari. Karakteristik dari iklan tersebut itu 0 sampai 11 tahun, digital native, interaktif, kreativitas, interaktif dan edukatif, dan juga YouTube Kids. Analisis dari iklan Nutrisari tersebut yaitu kampanye edukasi interaktif tentang buah-buahan dan nutrisari. Medianya itu dari YouTube Kids juga ada. Terus juga elemen visual dari iklan tersebut animasi yang cerah dan karakter menarik. Lagu tema yang ceria dan mudah diingat. Terus caption juga yang singkat dan menggunakan bahasa gaul dan emoji. Terus juga penggunaan font besar dan mudah dibaca untuk anak-anak. Terus juga ada QR code yang dapat dipindai orang tua untuk mengunduh aplikasi edukasi Nutrisari Kids. Selanjutnya ada call to actionnya, yaitu ikuti hashtag selalu ada selalu bisa, challenge dan menangkan hadiah total 1 miliar rupiah. Terus ada juga unduh aplikasi Nutrisari Kids untuk lebih banyak pertualangan seru. Mau minum jeruk ya? Iya nih, aku tahu ketiganya. Kalau di Maroko harus naik unta dan cobain. Potong lagi. Selanjutnya ada additional things-nya. Pesan dari iklan tersebut yaitu belajar tentang buah dan nutrisari, untuk itu menyenangkan dengan Nutrisari Kids. Menggunakan pendekatan khusus untuk Gen Alpha.
Pertama, menggunakan teknologi interaktif untuk menarik perhatian dan meningkatkan retensi informasi, menggabungkan edukasi dengan hiburan atau edutainment. Ketiga itu menekankan pada pembelajaran aktif dan partisipasi. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak. Elemen tambahan dari iklan tersebut yaitu karakter maskot Nutrisari yang memandu anak-anak dalam pertualangan Nutrisari. Terus juga ada seri video pendek edukatif yang dapat ditonton di YouTube Kids. Terus ada augmented reality atau AR, yaitu feature yang memungkinkan anak-anak menanam pohon buah virtual. Nah, jadi setelah kita mempelajari dari hal-hal dari gen baby boomer, gen X dan gen Y dan gen Z dan Dan hingga gen alpha, kita mengetahui bahwasannya ya dari berbagai hal itu tuh menyebabkan kita juga bisa beradaptasi dengan hal tersebut, sehingga dalam pembentukan iklan tersebut pun kita harus melakukan riset dari itu juga. Apakah betul teman saya? betul. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa menit?